Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaisa Zera Sofa dengan NIM F2212303. Di video kali ini saya akan menjelaskan konsep makro mikro saya, utilitas, struktur, dan konsep bentuk. Programming, latar belakangnya, pertemuan kawasan perkotaan yang ditandai meningkatnya aktivitas ekonomi dan keterbatasan lahan mendorong pengembangan bangunan secara vertikal. Dalam konteks ini, bangunan berlantai banyak menjadi solusi untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang sekaligus mengakomodasi berbagai fungsi dalam satu sistem terpadu. Pendekatan mix as dipilih secara mampu mengintegrasikan fungsi komersial secara efisien serta meningkatkan nilai guna dan nilai ekonomi kawasan. Penggabungan fungsi rental office, perbankan, dan fasilitas food dan beverage mencerminkan kebutuhan akan ruang kerja dan representatif, layanan finansial yang aman dan mudah diakses, serta ruang sosial yang mendukung interaksi informal. Masing-masing fungsi memiliki karakter aktivitas yang berbeda sehingga memerlukan pengaturan zonasi berdasarkan tingkat aksesibilitas dan privasi. Prinsip hierarki publik, semi-publik, dan privat diterapkan untuk menjaga keteraturan sirkulasi serta efisiensi operasional bangunan. Perancangan juga meningkatkan efisiensi vertikal melalui pengolahan core yang terintegrasi dengan sistem struktur dan utilitas, sehingga distribusi ruang menjadi optimal serta mendukung aspek keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan bangunan. Regulasi rental office itu sumber pertama itu dari Undang-Undang Nomor 28 2002 tentang bangunan gedung sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Pasal. Bangunan bertingkat ini di lahan bernilai tinggi atau aspek bangunan pernyataan mengenai bangunan bertingkat sebagai respon pertumbuhan ekonomi di kota besar secara regulasi diatur dalam aturan bangunan gedung yang dan rumah susun serta kantor sewa sering berstatus non-hunian dalam bangunan vertikal. Isinya itu menurut Permen Keuangan RI Nomor 7 2016 mengenai standar ketinggian bangunan gedung perkantoran adalah 0. Gedung perkantoran tipe A dan tipe B paling tinggi 20 lantai, bangunan tipe C dan tipe D paling tinggi 20 lantai, gedung perkantoran tipe E paling tinggi 4 lantai, dan gedung perkantoran tipe E paling tinggi 2 lantai. Klasifikasi bangunan perkantoran menurut Permen PU RI Nomor 29 Tahun 2006 berdasarkan fungsinya adalah bangunan gedung yang seluruhnya atau sebagian besar dalam ruangannya difungsikan sebagai ruang perkantoran dan ruang fasilitas pendukung pelaksanaan fungsi perkantoran seperti ruang rapat dan ruang penyimpanan arsip. Bangunan perkantoran berdasarkan bangunan terdiri atas regulasi bank PBG persetujuan bangunan gedung. Selanjutnya regulasi bank PBG persetujuan bangunan gedung menghentikan MB diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. PBG memastikan bangunan memenuhi standar teknis keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Ketahanan gempa SNI 1726/2009. Struktur harus didesain gempa dengan sistem rangka pemikul momen khusus serta pemeriksa terhadap ketidakteraturan horizontal dan vertikal. Manajemen BCM atau Business Continuity Management bank di high-rise building diwajibkan memiliki prosedur evakuasi dan kelangsungan bisnis atau floor captain safety helmet dan lain-lain jika terjadi darurat di gedung tersebut. Peraturan Pemerintah PU Nomor 26 PRT M28 tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran. Bank di gedung tinggi wajib memiliki sistem deteksi alarm, sprinkler, tangga kebakaran, dan lift kebakaran yang berfungsi baik. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 72 Tahun 2001 mengatur ketat mengenai refuge floor atau lantai berhimpun sementara dan aksesibilitas tangga darurat untuk bangunan tinggi yang wajib dipenuhi oleh pengelola gedung bank bekerja. Selanjutnya, regulasi kafe dan restoran. Pertama, standar hygiene kesehatan berdasarkan Permenkes Nomor 304 1989 dan pembaharuannya. Setiap restoran dan kafe wajib memiliki sertifikat
Hygiene Sanitation atau SLHS untuk memastikan dapur dan penyajian makanan memenuhi standar bersyarat kesehatan. Kedua, terakhir, standar fasilitas Parekraf. Menurut Permen Parekraf nomor 11 2014, restoran nomor 10 2014, kafe tempat usaha harus memenuhi kriteria tertentu seperti jumlah minimal menu atau misalnya restoran minimal 20 menu makanan, ketersediaan toilet yang bersih hingga sirkulasi udara yang baik. Rental office definisinya itu kantor sewa adalah suatu bangunan yang mewadahi transaksi bisnis dengan pelayanan secara profesional. Ruang dalamnya terdiri dari ruang-ruang dengan fungsi yang sama, yaitu kantor dengan status pemakai sebagai penyewa dan atas ruang yang digunakan. Rental office merupakan satu fasilitas perkantoran yang berkelompok dalam satu bangunan sebagai respon terhadap pesatnya pertumbuhan ekonomi khususnya di kota-kota besar. Fungsinya itu sebagai penyedia ruang kerja, sumber pendapatan recurring income, fleksibilitas ruang, citra bisnis, pusat fasilitas, terintegrasi, sinergi ekonomi, efisiensi infrastruktur. Klasifikasinya itu menurut Permen Keuangan RI nomor 7 2016 mengenai standar ketinggian bangunan gedung perkantoran adalah yang sudah saya sebutkan juga, itu gedung perkantoran tipe A dan tipe B paling tinggi 20 lantai, tipe perkantoran tipe C dan D paling tinggi 20 lantai, tipe E paling tinggi 4 lantai, tipe E paling tinggi 2 lantai. Klasifikasi berdasarkan tipe layanan dan pengolahan itu ada 5. Pertama itu konvensional bare sale, penyewa menyewa ruang kosong dalam jangka panjang minimal 3 tahun, penyewa bertanggung jawab atas renovasi, furniture, dan operasional harian. Kedua, service office, ruang kantor siap pakai sudah dilengkapi furniture, internet, dan layanan resepsionis, cocok untuk perusahaan yang ingin segera beroperasi tanpa biaya renovasi di awal. Ketiga, coworking space, ruang kerja bersama dengan konsep terbuka, penyewa biasa menyewa meja harian atau hot desk atau ruang privat kecil dengan akses ke fasilitas bersama seperti pantry dan ruang rapat. Terakhir itu virtual office, penyewa hanya menyewa alamat bisnis legal dengan layanan surat menyurat tanpa memiliki ruang fisik tetap. Berdasarkan studi presidennya itu ada Menara Palma, Wisma BNI, Bank, dan Office Tower. Pada studi presiden yang ada, Menara Palma itu dan Wisma BNI dan Bank of China Tower, ruangan kantor yang disamakan setiap lantai sudah dilengkapi dengan berbagai furniture atau dapat dikatakan ruang kantor yang disewakan sudah siap pakai, tidak usah lagi untuk mengisi furniturnya. Kedua, sehingga berdasarkan klasifikasi Permen Keuangan RI nomor 7 2016, ketinggian bangunan yang akan dibangun merupakan tipe A dan tipe B. Berdasarkan klasifikasi tipe layanan dan pengolahan serta mengacu pada studi presiden, maka tipe layanan yang akan dibangun merupakan service office di mana ruang kantor siap dipakai, sudah dilengkapi furniture, internet, dan layanan resepsionis di setiap kantornya. Rental office berdasarkan lantai, basement yaitu zona service, bagian pertama zona publik itu lantai 1 dan bagian lantai 2 itu restoran dan kafe. Terus zona privat itu di bagian lantai 3 sampai 12 di mana ada kantor-kantor kecil menengah dengan banyak unit per lantai, share toilet dan pantry serta akses lift. Low zone ditunjukkan untuk perusahaan berkembang dan UMKM. Terus selanjutnya zona privat juga higher zone office di lantai 13 sampai 20. Kantor skala besar dengan unit lebih luas dapat 1 tenan per lantai, akses lift khusus dan view lebih baik, lebih eksklusif dengan nilai sewa lebih tinggi juga. Programming rental office, kegiatan administrasi, kegiatannya tuh ada beberapa. Pertama itu aktivitas administrasi, korespondensi, pengarsip dokumen, pendataan dan pengolahan operasional rutin perusahaan. Kedua, pekerja manajerial dan pengambilan keputusan, koordinasi antar departemen dan perencanaan strategi bisnis oleh pimpinan. Ketiga, pertemuan bisnis, rapat internal tim, presentasi proyek kepada klien serta negosiasi kontrak di ruang rapat. Keempat, pelayanan tamu, penerimaan kunjungan relasi bisnis atau klien di area resepsionis dan lobi. Kelima, kolaborasi kreatif, diskusi kelompok dan brainstorming di area komunal atau ruang kerja terbuka. Ketujuh, aktivitas menunjang, istirahat singkat di pantry, mencetak dokumen di area mesin fotokopi serta ibadah di ruang sholat.
9. Transaksi perbankan terbatas. Jika penyewa adalah perusahaan keuangan, sering terjadi aktivitas administrasi, transaksi, dan vertikal data nasabah. Terakhir, pemeliharaan kegiatan kebersihan oleh cleaning service dan perbaikan teknis pada sistem utilitas ruangan, AC, listrik, internet. Pelakunya itu penyewanya itu pimpinan, manajemen, dan karyawan perusahaan yang menyewa ruangan. Kedua, pengelola gedung itu building manager, administrasi, sewa, dan resepsionis utama. Ketiga, tim teknis dan operasional itu teknisi listrik, AC, IT, petugas kebersihan, dan petugas keamanan. Keempat itu pengunjung, klien bisnis, tamu perusahaan, dan calon penyewa melakukan survei. Terakhir, penyedia jasa logistik, yaitu kurir, ekspedisi, pengantar makanan. Tujuannya itu tujuan perancangan dapat dirancang bangunan berlantai tinggi dengan fungsi atau rental office, dapat merancang bangunan sesuai dengan kebutuhan lingkungan sekitar. Kedua itu tujuan fungsional, penyediaan wadah profesional untuk aktivitas administrasi, manajerial, dan kolaborasi antar perusahaan, menjamin kelancaran kerja dengan penyedia ruang rapat, area resepsionis, dan sistem utilitas gedung yang mumpuni. Terakhir, tujuan ekonomis, menghasilkan keuangan bagi pemilik melalui sewa biaya, menyediakan lahan usaha bagi penyewa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan perputaran uang di area sekitar, memberikan solusi bagi pelaku usaha untuk memiliki kantor profesional tanpa biaya pembangunan gedung yang besar. Selanjutnya, analisis kebutuhan ruang berdasarkan pelaku dan aktivitas. Jenis ruangnya itu ada small, medium, large. Pelakunya penyewa, kegiatannya bekerja, mengolah, administrasi. Selanjutnya, direktur atau pimpinan itu pelakunya jajaran eksklusif, sekretaris, kegiatannya memimpin rapat, mengambil kebijakan, menerima tamu VIP. Lalu ruang kepemimpinan DP atau sekretaris, pelakunya itu kepala departemen atau sekretaris, kegiatannya koordinasi operasional, menyusun jadwal administrasi departemen. Lalu ruang karyawan, pelakunya itu staf pegawai, kegiatannya pekerjaan rutin, kolaborasi tim, entry data. Ruang tunggu, pelakunya itu tamu, resepsionis, kurir, kegiatannya menunggu antrian, registrasi tamu, informasi gedung. Ruang rapat, pelakunya itu staff, klien, manajemen, kegiatannya pertemuan, presentasi, brainstorming, negosiasi. Ruang arsip itu pelakunya petugas keamanan, kegiatannya itu monitoring CCTV. Food court itu pelakunya pengunjung, karyawan, lalu kegiatannya makan, istirahat, pelayanan kuliner. Galeri ATM itu pelakunya nasabah, petugas bank, kegiatannya transaksi keuangan atau tarik uang. Lalu musola, pelakunya umat muslim, kegiatannya itu ibadah, sholat. Lalu dapur restoran itu pelakunya koki, kegiatannya memasak, mencuci, alat makan. Lalu ruang informasi MEE, pelakunya itu teknisi listrik, engineer, kegiatannya itu monitoring daya, pemeliharaan kabel, kontrol trafo. Lalu ruang mesin crane, pelakunya itu teknisi gedung, kegiatannya mengoperasikan atau alat angkat untuk perawatan fasad. Terakhir itu ruang panel disk, teknisi ekstrikal, kegiatannya distribusi beban listrik ke tiap lantai. Lalu hubungan ruang, pertama itu kalau warna ungu artinya erat, warna merah artinya kurang erat, warna kuning atau kehijauan tidak erat. Itu ada beberapa ruangan: tempat masuk, office, ruang direktur, ruang wakil direktur, ruang pimpinan, ruang sekretaris, front office, security, arsip, gudang, food court, galeri ATM, ruang rapat, musola, cleaning service, ME, dan toilet. Persyaratan ruangnya, persyaratan fleksibel kantor sewa. Fleksibel ruangan berkaitan dengan penggunaan dinding menyekat atau partisi yang movable pada tata ruang sehingga mudah dibongkar pasang sesuai dengan kebutuhan. Pertama itu open plan, adalah ruang kantor yang bersifat lebih terbuka dengan tingkat privasi yang tidak maksimal. Terus enclosed plan itu adalah tata ruang kantor yang bersifat lebih tertutup dengan tingkat privasi yang tinggi, kurang mendukung aktivitas berkelompok.
Sifat-sifat ruang yang privat itu ada 5: ruang rapat, small office, medium office, large office, ruang security. Service itu ada 5: dapur, restoran, ruang informasi ME, ruang panel trafo, ruang mesin krane, ruang panel disk. Public itu ada ruang publik. Sifat ruang publik itu ada front office, atau lobby, ruang tunggu, food court, restoran, kafe, ruang biliar, galeri ATM, toko buku, dan musola. Besaran ruang fasilitas itu dibagi menjadi fasilitas, jenis ruang, standar, sumber, kapasitas, luas. Fasilitas utamanya itu jenis ruangnya itu small office, medium office. Standarnya kalau small office dia 24 meter per unit, 30 meter per unit. Sumbernya TS, kapasitas unit atau orang tuh 75 sampai 100 atau 150 unit. Luasnya 1.800 4.500. Selanjutnya, fasilitas pengelola, jenis ruangnya ruang direktur, ruang wakil direktur, ruang pimpinan, ruang kepala departemen, sekretaris, ruang karyawan. Standarnya 29 meter per unit, 19 meter per unit, 14 meter per unit, 8,75 meter per unit, 6 meter per unit, 4 sampai 6 meter per unit. Sumbernya semuanya NAD, dan kapasitas orangnya itu kalau dari direktur sampai ruang pimpinan itu dia 1 orang, lalu ke ruang kepala departemen sampai ruang karyawan itu sampai sekretaris itu 2 orang, dan ruang karyawan itu ada 25 orang. Luasnya ruang pimpinan 14, ruang kepala departemen 17,5, ruang sekretaris 12, ruang karyawan itu 100 meter. Lalu penunjang ada food court, dia itu standarnya 4,48 meter persegi, sumbernya TS, kapasitasnya 1 unit 10 meja, dan total luasnya itu 262,5. Kemudian restoran, standarnya itu 1,8 sampai 2 meter per kursi, sumber NAD 1 unit, kapasitas 1 unit sama dengan 94 kursi, luasnya 188. Dapur restoran juga 2 sampai 2,1 meter per kursi, sumber juga NAD, kapasitas 1 unit, luasnya 30. Galeri ATM 0,8 meter per mesin, sumber PL 6 unit 4,8. Ruang rapat 2 meter per orang, NAD 4 unit sama dengan 80 orang, luas 164. Ruang rapat B 2 meter per orang, NAD 4 unit sama dengan 60 orang, 1 unit sama dengan 15 orang, luasnya itu 126. Musola 0,85 per sejadah, sumber itu NAD 1 unit sama dengan 25 orang, 21,6 luasnya, 21,6 meter luasnya. Toko buku 50 M per unit, sumber AS 1 unit 50 luasnya, 50 meter luasnya. Lalu ruang informasi MME 6 meter per orang, sumber NAD 1 unit sama 3 orang, 17,5 luasnya. Ruang panel dan trafo 53,6 meter per unit, sumbernya AS, asumsi pribadi itu AS itu asumsi pribadi 1 unit 53,6 total luasnya. Ruang mesin krem 30 meter per unit, sumber asumsi pribadi 14 unit 422 meter. Ruang panel terakhir 17, M, luas lantai SBT unit 14 unit, total luasnya itu 238. Lalu selanjutnya cleaning service itu 10,25 meter per unit, asumsi pribadi 1 unit sama dengan 10,25 meter. Ruang cleaner 8 meter per unit, sumber UB 1 unit sama dengan 4 sealer 50 meter, total luasnya. Ruang genset 53,6
meter per unit atau per ruang. Sumbernya asumsi pribadi 1 unit, totalnya itu 53,6. Fire pump 50 meter per ruang, asumsi pribadi 1 unit 50 meter luasnya. Ruang AHU 17 meter per ruang, asumsi pribadi 13 unit 221 meter total luasnya. Lalu gudang 55,2 meter, asumsi pribadi 1 unit 55,2 meter luasnya. Lalu ruang sampah basah dan kering itu sama 6 meter per unit, asumsi pribadi juga 1 unit, luasnya juga 6. Jadi subtotalnya itu 19.680,5, sirkulasinya itu 30%, 5.904, subtotal ditambah sirkulasi jadi 25.584,25. Penerima lobby hal 1,6 per orang. Sumber NAD kapasitas 125 orang, jadi dia ada luasnya itu 200. Lalu ruang informasi 1,5 per orang, NAD 1 unit pada 2 orang, jadi totalnya juga 3 meter. Total 203, sirkulasi 81, subtotal sirkulasi 284,5, total keseluruhan itu 27.410. Selanjutnya bank. Definisi bank itu, kalau bank itu lembaga keuangan dan kegiatan utama adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit serta menyediakan jasa bank lainnya. Jenis-jenis kantor bank itu ada 1. Kantor pusat non-operasional atau KPNO adalah kegiatan dari kantor pusat suatu bank yang hanya melakukan kegiatan masyarakat. Dia dibagi menjadi 4. Kantor pusat operasional KPO, yaitu dari pusat atau bank yang melakukan kegiatan operasional perbankan sesuai dengan fungsi bank yang bersangkutan serta menjadi pusat transisi dari seluruh cabang bank tersebut. Kedua, kantor cabang adalah unit usaha dari suatu bank yang diperkenankan menjalankan suatu jenis usaha bank dan menyelenggarakan tata usaha pembukuan tersendiri. Lalu ketiga, kantor cabang pembantu adalah unit usaha dari suatu bank hanya membantu kantor pusat yang bersangkutan dalam pengumpulan data sehingga tidak diperkenankan memberikan kredit. Lalu terakhir, kantor perwakilan adalah unit suatu bank yang berada di daerah lain dari pusatnya dan kegiatan utamanya adalah sebagai penghubung antar bank. Lalu klasifikasi bank menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 berdasarkan segi fungsinya itu ada 4. Bank sentral, bank umum, bank tabungan, bank pembangunan. Lalu berdasarkan pemilikan ada 4 juga, bank pemerintah, bank swasta, bank asing, bank campuran. Lalu berdasarkan sistem operasional itu ada bank syariah dan bank konvensional. Lalu berdasarkan sistem pelayanannya ada 4. Counterbank, drive-in counterbank yaitu bank melayani nasabah melalui sistem loket yang terletak dalam bangunan itu. Terus drive-in bank, nasabah mendapat pelayanan bank tanpa turun dari mobil, jadi sedia di loket di luar gedung dengan beberapa jalur mobil. Terus ada bank keliling dalam melayani nasabah, bank menggunakan mobil keliling. Terus bank terapung, bank melayani nasabah dengan menggunakan perahu. Jadi klasifikasi bank yang dipilih adalah bank umum komersial dalam bentuk kantor cabang kota. Pemilihan jenis bank ini berdasarkan pada keseluruhan karakter layanan dengan konteks kawasan komersial perkotaan yang memiliki intensitas aktivitas ekonomi tinggi dan kebutuhan finansial harian beragam. Analisis kebutuhan ruang berdasarkan pelaku dan aktivitasnya itu, pelakunya ada nasabah, kegiatannya setor tunai, transfer, pembayaran, pembukuan, konsultasi, menunggu antrian juga. Kebutuhan ruangnya itu bagian lobby, area teller, customer service, ruang konsultasi, area ATM, safe deposit box, toilet. Terus nasabah prioritas itu ada konsultasi eksklusif, investasi, pembiayaan khusus. Terus ruangannya itu priority log. Terus pelaku kepala cabang manajer kegiatannya itu menerima tamu, pengembalian, keputusan, rapat internal, evaluasi operasional. Ruangannya ruang kepala cabang, ruang meeting, area kerja. Terus customer service, kegiatannya pembukaan rekening, penjelasan produk, penggantian kartu, dan ruangannya itu meja customer service, ruang diskusi semi privat, area kerja administrasi. Terus teller melayani transaksi tunai, verifikasi dokumen, input data. Ruangannya ruang kerja, kamar mandi, ruang meeting. Baru staff IT itu monitoring sistem transaksi perbankan.
pengawasan jaringan internal bank, ruangannya ruang operator komputer, ruang komunikasi, kamar mandi, staf kredit, wawancara nasabah, analisis kredit, presentasi produk, pengolahan dokumen, ruang kerja, kamar mandi, ruang meeting. Lalu staf administrasi, pengarsipan dokumen, pendataan transaksi, pelaporan, ruang kerja, ruang kamar mandi, ruang meeting, ruang cetak, ruang arsip data. Lalu security, pengawasan keamanan, kontrol akses, monitoring CCTV, ruangannya post security, ruang kontrol CCTV. Lalu cleaning service, kegiatannya kebersihan ruangan, perawatan AC juga. Lalu ruangannya itu janitor room, ruang panel listrik, ruang server, gudang. Terus ruang publik paling depan itu ada lobby, parkir, lavatory, ruang tunggu, hall entrance. Lalu ruang semi publik ada bank hall, teller, safe deposit box, customer service, cash teller, ruang devisa, ruang pemasaran. Lalu ruang privat itu ada ruang meeting, kepala cabang, ruang operator CPU, ruang arsip. Lalu ruang service itu ada genset, ruang AHU, ruang pompa, ruang peralatan. Lalu organisasi ruang, ini saya mengambil gambarnya dari Dena Albani Saving Bank. Sumbernya itu arsitek data, Denanya ada ini, dan kedua itu Dena Bangunan Saving and Loan Association Santa Ana, Amerika Serikat. Sumbernya arsitek data juga, seperti ini. Organisasi ruang kedua, lalu itu ada sumbernya arsitek data Ernst Nefren, seperti digambar. Lalu persyaratan ruang, dalam desain sebuah bank terdapat persyaratan ruang yang harus dipenuhi sebagaimana kemukakan oleh Soeharjodono 2002. Pertama itu ruang perkantoran anak cabang, ruang yang mengutamakan fleksibilitas tata ruang. Lalu ruang pelayanan umum bank, prinsip pelayanan bank adalah cepat dan lancar. Lalu ruang operasional bank, bagian operasional atau teller itu melayani nasabah secara langsung dan berhadapan. Lalu ruang komputer harus memiliki khusus komputer untuk mengakses jaringan ke bank-bank cabang. Lalu ruang kasana, ruang uang tunai. Ruang ini digunakan untuk menyimpan uang tunai dan barang-barang berharga. Lalu ruang safe deposit box, ruangan yang terdiri dari laci-laci atau box yang disewakan kepada nasabah. Lalu ruang administrasi non-operasional bank, ruang ini digunakan untuk pekerjaan administrasi bank yang tidak berhubungan langsung dengan nasabah. Ruang tunggu berfungsi sebagai tempat menunggu. Security area, ruangan ini minimal dilengkapi sebuah meja dan kursi. Bagian kafe dan restoran. Jadi kalau definisinya itu kafe dan restoran merupakan usaha penyedia makanan dan minuman bagaimana diklasifikasi dalam klasifikasi buku lapangan usaha Indonesia atau KBLI oleh Badan Pusat Statistik. Keduanya melayani konsumsi tempat, dengan kafe menit beratkan pada penyedia minuman dan makanan ringan dengan karakter pelayanan informal, sedangkan restoran berfokus pada penyedia makanan utama dan didukung fasilitas pengolahan serta standar pelayanan yang lebih terstruktur. Klasifikasinya itu pertama ada a la carte restoran, table de hote restoran, cafeteria atau cafe, specialty des restoran, family type restoran. Kalau yang pertama itu restoran yang telah mendapatkan izin penuh untuk menjual makanan. Kedua, restoran yang khusus menjual menu yang lengkap. Ketiga, restoran kecil yang mengutamakan penjualan. Keempat, restoran yang suasana dekorasi seluruhnya sesuaikan dengan tipe khas makanan. Lalu terakhir, restoran sederhana yang menghidangkan makanan dan minuman dengan harga relatif murah. Klasifikasinya kafe itu berdasarkan fungsi dan aktivitas. Pertama itu kafe, fokus pada minuman, kopi, teh, dessert dengan suasana santai, duduk lama. Lalu restoran fokus pada makanan utama, aktivitas makan lebih formal. Kedua, berdasarkan sistem pelayanan itu self service, pengunjung pesan ambil sendiri. Table service dilayani, semi self service, pesan di kasir, makanan diantar. Lalu berdasarkan target pengguna itu ada casual, premium, yacht, family, restoran. Lalu berdasarkan zoning, area publik, semi publik, privat, dan service. Bangunan yang digunakan merupakan bangunan bertingkat dengan klasifikasi restoran dan kafe a la carte yang dirancang untuk menawarkan berbagai variasi menu.
makanan, minuman, serta kopi. Kegiatannya, pelayanan pengunjung, aktivitas penerima tamu, pengantar makanan, pemberian informasi menu, serta pendamping selama proses pemesanan dan konsumsi. Kedua, pemesanan dan transaksi, kegiatan memilih menu, pemesan di kasir, lalu melalui pelayan. Ketiga, konsumsi makanan dan minuman, aktivitas utama berupa makan dan minum. Keempat, interaksi sosial, kegiatan berbincang, pertemuan informasi. Kelima, pengolahan makanan dan minuman, aktivitas dapur, bar, meliputi persiapan bahan. Keenam, penyajian, kegiatan distribusi pesanan dari kitchen. Ketujuh, aktivitas menunjang pengunjung, istirahat, penggunaan fasilitas pendukung. Kedelapan, kegiatan back house, pengelola stok bahan baku, persiapan peralatan. Kesembilan, kebersihan dan reset area. Jadi tujuannya itu pemenuhan kebutuhan konsumsi, wadah interaksi sosial, penyediaan pengalaman ruang, fasilitas rekreasi dan relaksasi, dukung aktivitas pendamping, fungsi ekonomi dan komersial, optimalisasi pelayanan operasional. Fungsinya itu fungsi utama, tempat konsumsi makan, ruang interaksi sosial, wadah aktivitas, tempat pertemuan, penyedia pengalaman makanan. Lalu fungsi sosialnya tempat berkumpul, ruang komunikasi, tempat meeting santai, dan ruang kerja atau belajar, terutama itu bagian kafe. Lalu fungsi pendukung, waiting area, area kasir, toilet, area display, area foto. Lalu analisis kebutuhan ruang berdasarkan pelaku dan aktivitas. Pelaku pengunjung, kegiatan datang memilih tempat, kebutuhan entrance, waiting area, sitting area, kasir, toilet, sifat ruang publik. Kedua, pelaku kasir dan pelayan itu menerima pesanan, mengantar pesanan. Kebutuhan ruang itu area kasir, counter pos, area service. Sifat ruangnya itu semi publik. Lalu barista, koki itu kegiatannya meracik minuman, plating minuman, persiapan bahan, memasak, plating makanan. Lalu kebutuhan ruangnya itu bagian bar dan bagian kitchen. Sifat ruangnya semi privat dan privat. Lalu pelaku staf gedung, manajer supervisor, cleaning service, teknisi entrance, dan supplier. Itu kegiatannya menyimpan bahan baku, kontrol stok, pengawasan operasional, pembersihan area makan, perawatan utilitas, pengiriman bahan. Kebutuhan ruangnya itu bagian dry cork, chiller atau freezer, ruang manajer, janitor area service, ruang utilitas, loading area. Sifat ruangnya itu service atau privat, service. Lalu hubungan antar ruangnya, kalau yang biru itu jarak dekat, kalau kuning jarak sedang, dan merah jarak jauh. Hubungan antar ruangnya itu kalau yang orange langsung berhubungan, biru tidak langsung berhubungan, dan hijau sama sekali tidak berhubungan. Ada ruang selanjutnya ada ruang publik, semi publik, ruang semi privat, ruang privat. Kalau ruang publik itu ada teras halaman depan, lobby, area menunggu, area parkir, dan kasir. Semi publik ada area indoor, dinding utama, cafe bar, sofa bersama, toilet. Lalu ruang semi privat itu buat khusus atau VIP seating, ruang meeting, area family, dan pantry. Ruang privat ada dapur, gudang, kantor manajer, kantor staff, toilet staff, area bongkar muat. Organisasi ruang kafe dan restoran itu pertama ada owner, lalu ke administrasi manajer ke kasir, head cafe, waiter, barista, lalu head cafe ke chef, ke pastry chef, ke dishwasher, lalu chef ke helper 1, pantry chef ke helper 2. Lalu persyaratan ruang, kalau titik dia penting, dan sedangkan garis miring itu garis lurus itu tidak penting. Kebutuhan ruangnya itu ada area parkir, kafe, restoran, toilet, kasir, musola, ruang owner, loading dock, stroke dapur, loket, pos jaga, ruang genset, ME, ruang CS, area musik, ruang manajer. Persyaratan kafe harus memiliki sebuah prinsip yang menyangkut persyaratan, yaitu persyaratan mengenai kenikmatan manusia dititik beratkan pada kebutuhan ruang, gerak, atau individu. Terus persyaratan ruang kafe, ruang depan yang dimaksud sini adalah ruang-ruangan yang memiliki fungsi dan kegunaannya memperuntukkan bagi pelanggan. Penyekat antar kafe, tersedia pintu keluar darurat atau tangga darurat, pintu keluar, selalu terpasang alat deteksi kebakaran, sirkulasi pegawai, dan mudah untuk dibersihkan dan dirawat.
Lalu ruang belakang ruang adalah ruang yang mempunyai fungsi kegunaan sebagai area penyimpanan, persiapan pengelihan produk, makanan, dan minuman digunakan untuk menampung aktivitas karyawan dan terlarang bagi pengunjung. Persyaratan ruang menurut data arsitek, persyaratan luas ruang restoran itu pertama, restoran atau rumah makan khusus. Luas bangunannya bermacam-macam yang diperuntukkan untuk melengkapi kebutuhan restoran ini, diantaranya peragaan masakan atau minuman, lantai untuk menari atau pertunjukan kesenian. Kedua, restoran tradisional peruntukan luas yang mengikuti perkiraan 1,3 sampai 2,9 meter per orang tergantung jenis yang dijual. Lalu menurut buku Dining Space, meja bar memiliki tinggi 105 dan lebar 70. Kursi bar memiliki tinggi 75 dari lantai. Counter untuk 10 orang berukuran 260 kali 250. Meja kursi makan untuk 4 orang berukuran 170 kali 120. Ruang VIP dengan kapasitas 8 orang berukuran 420 sampai 360. Menurut Human Dimension, jangkauan untuk mengambil makanan pada area self-service antaranya 50 sampai 85 cm. Persyaratan untuk restoran menurut buku pengantar akomodasi dan restoran itu pertama, jumlah tempat duduk sebanding dengan luasan restoran. Tinggi restoran tidak boleh lebih rendah dari 2,60. Letak restoran berhubungan langsung dengan dapur. Tata udara diatur dengan atau tanpa alat pengatur udara. Restoran letaknya harus berdampingan dengan toilet umum. Sebagai dekorasi dinding dapat juga digunakan dinding wallpaper dengan motif dan warna yang bervariasi. Lalu lantai dapat berperan sebagai pengatur sirkulasi. Lalu besaran ruangannya itu entrance hall ada 15 orang, ukuran standar ruangnya itu 2,5 meter per orang, sumbernya NAD, luas 37,5 meter. Ruang rapat 10 orang, 2,5 meter per orang, NAD 25 meter luasnya. Ruang kepala kafe 1 orang, 9 meter per orang, NAD 9 meter luasnya. Ruang general manager 1 orang, 9 meter per orang, NAD 9 meter. Ruang finansi manager 1 orang, 9 meter per orang, NAD 9 meter. Ruang marketing 1 orang, 9 meter per orang, NAD 9 meter luasnya juga. Lalu ruang staff 8 orang, ruangan set kecil minimum 4-5 meter, asumsi pribadi sumbernya 48 meter luasnya. Ruang resepsionis 1 orang, 4 orang tamu, 1 resepsionis sama dengan 15 meter, asumsi pribadi. Lavatory 8 orang, 6 meter per orang, NAD 42 meter luasnya. Lalu pos jaga 2 orang, 6 meter per orang, NAD 12 meter. Gudang 1 unit, 100 meter per orang, asumsi pribadi, total 100. Ruang kafe dan restoran, ruang informasi hal, resepsionis kasir, ruang dapur bersih, ruang masak, area barista, area kafe dan resto. Kapasitasnya itu 2 orang, 5 orang, 8 orang, 10 orang. Lalu standar ruangnya 1,5 meter per orang, 2 meter per orang. Lalu yang ruang dapur tidak ada. Lalu lanjut ke ruang masak 5 meter per orang, 1,5 meter per orang, 12,5 meter per orang. Sumbernya semuanya NAD kecuali dapur bersih itu asumsi pribadi. Luasnya 3 meter, 10 meter, 10 meter, 14 meter, 25 meter, 12 meter, 125 meter. Lalu ruang serbaguna, galeri, ruang baca, musola, pos jaga, toko souvenir, lavatory, ATM center. Kapasitasnya 100 orang, 20 orang, 1 unit, 30 orang, 7 orang, 50 orang, 7 orang, 3 buah. Standarnya 1,5 meter per orang, 1,5 meter per orang. Lalu yang bagian ruang baca tidak ada. Lanjut di musola 2 meter per orang, 6 meter per orang, 3 meter per orang, 6 meter per orang, 3 meter per orang. Sumbernya NAD semuanya kecuali ruang baca yang asumsi pribadi. Luasnya 150, 30, 32, 60, 42, 150, 42, dan 9. Selanjutnya ruang cleaning service, kapasitas 10 orang, standar ruang 1,5 meter per orang, sumbernya NAD, luas 15 meter. Ruang security 4 orang, 1,5 meter per orang, NAD, luasnya itu 6 meter. Lalu ruang ME 4 unit, 6 meter per orang, asumsi pribadi 24 meter. Lalu ruang kontrak ME 30 unit, 0,6 meter per BH, sumber NAD, luas 18 meter. Ruang genset 1 unit, 6 meter per orang, 6 meter per 6 orang, asumsi pribadi 136.
Total keseluruhannya itu pengelola 572, kafe 246, penunjang 670, servis 256. Totalnya itu sekitar 1747. Selanjutnya konsep kawasan. Kawasan saya berada di Jalan Prof. Muhammad Yamin, Tanjung Manibaya, dan Tanjung Angin. KDB-nya itu fungsi jalan arterinya 60%, fungsi jalan kolektornya 60%, fungsi jalan lokalnya 60%, dan fungsi jalan lingkungannya 60%. KLB-nya fungsi jalan arteri 3,0, begitu pula dengan jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. KDH-nya 30%, GSJ-nya sepertiga ruminjap tambah 1 meter. Di sekitar kawasan saya itu ada beberapa bangunan seperti kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang KPKNL. Selanjutnya ada bangunan pemerintah daerah Sulawesi Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, SPBU, gereja, kantor perwakilan BPKP, Kejaksaan Negeri Palu, PAUD, Bapelkes PAU, dan ada halte bus di dekat kawasan saya, dan juga ada gym. Tata guna lahan ekstensinya di utara itu merupakan area perkantoran Jalan Prof. Muhammad Yamin, didominasi zona perkantoran yang memperkuat karakter kawasan sebagai area bisnis dan administrasi. Di area barat itu, di sebelah barat berbatasan dengan zona perumahan yang bersifat lebih privat dan tenang, sehingga diperlukan transisi ruang yang baik antar hunian dan area pengembangan. Di sebelah timur didominasi zona perkantoran yang mendukung aktivitas bisnis dan memperkuat kawasan sebagai pusat ekonomi pada jam kerja. Dan terakhir selatan, zona perkantoran berdampingan dengan perdagangan dan jasa, menciptakan sinambungan fungsi bisnis dan meningkatkan intensitas aktivitas kawasan. Dan ada strike, weakness, opportunities, dan threat. Strike-nya lokasi strategis itu di zona perkantoran, perdagangan, jasa, dan dekat permukiman, sehingga aktivitas berlangsung sepanjang hari. Aksesibilitas baik karena berada di Jalan Prof. Yamin, 2 arah yang mudah dijangkau dan memiliki visibilitas tinggi. Weakness-nya itu berpotensi terjadi kemacetan pada jam sibuk karena berada di koridor utama dengan fungsi kawasan yang beragam. Ruang terbuka hijau di kawasan komersial relatif terbatas sehingga mengurangi kualitas lingkungan dan kenyamanan termal. Oportunitasnya itu berpotensi dikembangkan sebagai kawasan mix as yang aktif sepanjang hari serta mendukung pengembangan bangunan bertingkat tinggi high-rise atau high-rise building untuk optimalisasi lahan dan penguatan fungsi bisnis. Keberadaan jalur bus juga mendukung konsep transit-oriented development melalui integrasi halte pedestrian dan area drop-off yang terorganisir. Terakhir, resikonya itu terjadi gempa bumi dan likuifaksi. Kota Palu karena berada di zona patahan aktif. Halte bus itu di sekitar tapak terdapat halte bus dalam radius 100 meter. Hal ini menunjukkan kawasan sudah terhubung dengan transportasi umum sehingga mendukung mobilitas dan aksesibilitas masyarakat ke dalam kawasan. Edukasi dan health center. Dalam radius 200 meter terdapat fasilitas pendidikan dan kesehatan seperti TK dan puskesmas pembantu. Keberadaan fasilitas ini mendukung kebutuhan masyarakat sekitar dan meningkatkan nilai guna kawasan sebagai lingkungan yang ramah keluarga. Ketiga, green space. Terdapat terbuka hijau dalam radius 200-500 meter termasuk taman dan sungai. Elemen ini berpotensi menjadi area interaksi sosial sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan kawasan. Terakhir, public space. Beberapa fasilitas umum seperti masjid dan gereja berada dalam radius 200 meter. Selanjutnya, kebisingannya. Tingkat kebisingan tertinggi berasal dari Jalan Prof. Muhammad Yamin sebagai jalan arteri karena volume kendaraan lebih besar.
Sementara pada Jalan Tanjung Manimbaya dan Jalan Tanjung Angin, tingkat kebisingan relatif rendah karena merupakan jalan lokal dengan lalu lintas lebih ringan. Aksesibilitasnya itu terhubung dengan satu jalan arteri dan dua jalan lokal. Jalan arteri atau jalan dua arah terbagi dan menjadi akses Jalan Prah Muhammad Yamin merupakan jalan arteri dan menjadi akses utama karena kapasitas lalu lintasnya lebih besar. Jalan Tanjung Manimbaya dan Tanjung Angin itu merupakan jalan lokal dua arah yang difungsikan sebagai akses keluar dan jalur pendukung. Sistem ini membantu mengontrol sirkulasi kendaraan serta minimalkan konflik dengan pemisahan jalur pengunjung dan servis. Selanjutnya, matahari bergerak dari arah barat daya pada lokasi tersebut. Faktor penting dalam menentukan orientasi bangunan yang akan dirancang. Perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan pemanfaatan pencahayaan alami secara maksimal, pengendalian temperatur ruang, serta meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Selanjutnya, konsep kawasan bagian aksesibilitas dan sirkulasi. Tapak direncanakan terhubung dengan satu jalan arteri dan dua jalan korektor. Jalan arteri yaitu Jalan Prof. Muhammad Yamin yang memiliki dua arah terbagi. Perannya sebagai akses masuk, pertimbangannya kapasitas lalu lintasnya lebih besar, visibilitas tinggi terhadap tapak, mendukung kemudahan pencapaian dan skala kota. Harus masuk difokuskan dari jalan arteri untuk memanfaatkan kapasitas jalan yang lebih optimal dan mengurangi beban pada jalan lokal. Kedua, jalan korektor yaitu dibagi menjadi dua, yaitu Jalan Tanjung Manimbaya dan Tanjung Angin. Tipenya itu jalan dua arah, peran akses keluar, jalur pendukung. Karakternya volume lalu lintas lebih rendah dibanding jalan arteri. Jalan masuk atau main trans itu Jalan Prof. Muhammad Yamin. Konsep dan tujuannya itu memanfaatkan kapasitas jalan utama untuk menerima arus kendaraan terbesar, dilengkapi drop off dan zona perlambatan kendaraan. Ketiga, mengarahkan kendaraan keluar ke Jalan Tanjung Manimbaya akan mendistribusikan lalu lintas ke arah berbeda dari pintu masuk, sehingga mencegah arus balik yang tersumbat di satu titik. Kedua, jalan akses keluarnya itu di Tanjung Manimbaya. Perannya untuk jalan keluar utama. Jalur distribusi kendaraan utama keluar tapak terhubung langsung dengan jalur parkir, mengurangi konflik arus balik dengan pintu masuk. Tujuannya itu mengurangi kepadatan kendaraan setelah aktivitas puncak. Selanjutnya, akses sampingnya itu di Jalan Tanjung Angin. Fungsinya itu sebagai pintu masuk atau keluar yang khusus staff, VIP, dan akses darurat, memisahkan arus kendaraan karyawan dan tamu khusus dari pengunjung umum, mengurangi beban lalu lintas pada akses utama, memungkinkan akses cepat untuk kendaraan darurat tanpa mengganggu sirkulasi publik. Keempat itu akses layanan atau servis di bagian Jalan Tanjung Manimbaya juga di bagian sisi barat tapak, khususnya kendaraan logistik, bongkar muat, pengolahan sampah. Tujuannya itu memastikan kendaraan besar tidak mengganggu arus pengunjung dan tidak bersinggungan dengan drop off atau jalur parkir utama. Selanjutnya, konsep kawasan analisis meso. Orientasi kawasan yang mempertimbangkan arah datangnya sinar matahari akan mempengaruhi arah dan bentuk bangunan di dalamnya. Pada siang hari, angin bertiup cukup kencang dari arah utara ke selatan, mengikuti koridor Jalan Muhammad Yamin, membentuk aliran angin linear yang memanjang sepanjang jalan dan melintasi kawasan tampak secara langsung. Suhu di Palu biasa sekitar 21 derajat Celcius sampai 33. Tanggapan dan responnya, bangunan rental office berada di bagian depan kawasan dan menghadap ke arah timur sehingga menerima paparan matahari pagi sekitar pukul 6.30 sampai 11 yang cukup kuat. Kondisi kota Palu yang berada di kawasan lembah membuat sinar matahari dari arah timur masuk cukup langsung ke tapak. Untuk merespon kondisi tersebut, fasad bangunan dirancang menggunakan secondary skin atau sun shading vertikal pada sisi timur, serta kaca low glass agar panas matahari dapat dikurangi tetapi cahaya alami dalam ruang kantor tetap optimal.
bangunan apartemen dan mal juga menghadap ke arah timur sehingga menerima paparan matahari yang cukup kuat seperti bangunan rental office karena memiliki fungsi hunian dan komersial. Dengan masa bangunan yang lebih besar, pengendalian panas menjadi lebih penting. Respon desain dilakukan dengan penggunaan balkon dan shading horizontal pada unit apartemen untuk mengurangi radiasi matahari, pemanfaatan void atau atrium pada area mall dan memaksimalkan pencahayaan alami dan sirkulasi udara serta penanaman vegetasi tinggi di sisi timur untuk membantu menyaring panas matahari. Dan penggunaan pendingin buatan untuk ruang dalam yang tidak terkena angin langsung, penanaman pohon sebagai pemecah aliran angin yang terlalu kencang. Selanjutnya, bangunan mall dan convention hal menghadap ke arah utara sehingga tidak menerima paparan matahari langsung yang terlalu intens dibandingkan sisi timur dan barat. Hal ini mendukung kenyamanan termal karena fungsi konvensional membutuhkan pencahayaan dan suhu ruang yang lebih terkontrol. Respon desain dilakukan dengan memaksimalkan bukaan pada sisi utara untuk pencahayaan alami yang lebih merata menggunakan kanopi atau overhang pada area entrance untuk melindungi dari panas dan hujan serta ventilasi silang pada sisi utara selatan untuk meningkatkan kenyamanan termal pada area publik. Pada bangunan high-rise, pengolahan air hujan sangat krusial untuk mencegah kebocoran membuat saluran buangan air hujan ke saluran drainase. Selanjutnya, konsep kawasan zona tapak kawasan, tata guna lahan existing. Jadi bagian utara merupakan area perkantoran di Jalan Prof. Muhammad Yamin didominasi ke zona perkantoran yang memperkuat karakter kawasan sebagai area bisnis dan administrasi. Di bagian barat berbatasan dengan zona perumahan yang bersifat lebih privat dan tenang, sehingga diperlukan transisi ruang yang baik antara hunian dan area pengembangan. Di sebelah timur didominasi zona perkantoran yang mendukung aktivitas bisnis dan memperkuat kawasan sebagai pusat ekonomi pada jam kerja. Terakhir, bagian selatan, zona perkantoran berdampingan dengan perdagangan dan jasa menciptakan kesinambungan fungsi bisnis dan meningkatkan intensitas aktivitas kawasan. Jadi di bagian pembagian zonanya ada zona publik, semi publik, dan privat. Di bagian zona publik itu berada di bagian depan tapak yang berbatasan langsung dengan Jalan Prof. Muhammad Yamin sehingga memiliki aksesibilitas tinggi. Zona ini berisi rental office, bank, area open space, taman sebagai ruang terbuka untuk aktivitas publik dan serta area masuk dan keluar kawasan. Zona semi publik berada di bagian belakang kanan kawasan dan diisi oleh apartemen dan mal. Area ini masih dapat diakses masyarakat, terutama pada mal, namun tetap memiliki kontrol akses karena adanya hunian apartemen. Akses menuju area ini melalui pintu masuk utama di Jalan Prof. Muhammad Yamin di antara rental office dan taman. Terakhir, zona privat berada di belakang kiri kawasan, diisi oleh fungsi hotel dan convention. Area ini memiliki akses terbatas karena diperuntukkan bagi tamu hotel dan kegiatan tertentu. Akses utama menuju zona ini berasal dari pintu masuk kawasan di Jalan Prof. Muhammad Yamin, sedangkan akses samping dari Jalan Tanjung Angin digunakan untuk staf, VIP, dan kendaraan operasional agar tidak mengganggu aktivitas pengunjung. Selanjutnya, konsep kawasan zona tapak kawasan. Peletakan rental office di sisi timur di Jalan Prof. Muhammad Yamin ini bertujuan untuk menyelaraskan fungsi bangunan dengan ritme ekonomi lokal dan dominasi kawasan perkantoran di sepanjang jalur utama tersebut. Bangunan ini difungsikan sebagai fasad profesional yang memberikan citra bisnis dan kuat sekaligus memiliki visibilitas maksimal di arah timur. Kedua, hotel dan convention di sisi barat selatan, mengingat sisi barat dan selatan di Jalan Tanjung Angin berbatasan langsung dengan hunian dan permukiman warga yang tenang. Penempatan hotel dan convention di area ini adalah pilihan yang terbaik karena hotel yang membutuhkan ketenangan sangat selaras dengan lingkungan hunian sekitar, menjadikannya area yang paling terlindungi dari polusi suara jalan utama.
Selanjutnya, mal dan apartemen di sisi utara di Tanjung Manimbaya. Penempatan apartemen dan mal di sisi utara itu bertujuan untuk menangkap arus publik dari area Tanjung Manimbaya. Dengan pemisahan ini, arus sirkulasi antar pengunjung mal yang padat dan karyawan kantor tetap terbagi secara tegas dan efisien, sehingga mendukung produktivitas kerja di area kantor tanpa terganggu oleh aktivitas komersial yang tinggi. Terakhir, zona akustik dan pemisahan arus. Fungsi rental office di sisi depan juga berperan sebagai peredam kebisingan dari kepadatan lalu lintas dalam Prof. Muhammad Yamin. Strategi ini membuat area di belakangnya atau di sisi barat itu menjadi jauh lebih tenang dan kondusif, menciptakan lingkungan yang lebih privat untuk fungsi lainnya. Selanjutnya, konsep kawasan gubahan massa. Pertama itu ada site, building mass, open space. Proses ini dimulai dari masa awal yang padat, yaitu site dan build mass. Prosesnya itu dilakukan pengurangan volume atau pemotongan pada blok bangunan, ditunjukkan oleh panah merah ke bawah diagram open space. Fungsinya itu menciptakan area terbuka di tengah atau di sela-sela bangunan atau agar tapak tidak terasa sesak. Ini memberikan ruang untuk area hijau dan resapan air. Selanjutnya itu flow view atau aliran pandangan ke tapak. Pada bagian hotel, apartemen, dan rental office terlihat adanya pemisahan massa dan penggunaan elemen bright. Prosesnya itu massa gedung tidak dibuat sebagai satu dinding panjang yang menutupi tapak. Sebaliknya, bangunan ini dipecah menjadi beberapa tower dengan celah di antaranya. Fungsinya itu menciptakan koridor visual. Orang di luar tapak tetap bisa melihat ke dalam area proyek dan penghuni dalam mendapatkan pemandangan yang luas tanpa terhalang tembok masif. Dan selanjutnya konsep kawasan, orientasi dan view kawasan. Apartemen dan mal itu menghadap ke timur ke arah taman. Masa apartemen dan mal diarahkan menghadap ke arah timur dengan orientasi menuju taman yang berada di tengah kawasan. Hal ini memberikan view ruang terbuka hijau bagi penghuni apartemen maupun pengunjung mal, sekaligus menciptakan suasana yang lebih nyaman serta tidak langsung terpapar kebisingan dari jalan utama. Keberadaan tamannya itu di antara bangunan berperan sebagai elemen visual penyeimbang yang mereduksi kesan padat dari massa bangunan. Ruang terbuka ini juga menjadi paru-paru visual yang memberikan pandangan hijau bagi pengunjung maupun penghuni kawasan. Selanjutnya rental office, yaitu menghadap ke arah Jalan Muhammad Yamin ke arah timur. Masa rental office diarahkan ke arah timur sehingga memiliki orientasi yang jelas terhadap Jalan Prof. Muhammad Yamin sebagai jalan utama kawasan. Posisi ini menjadikan rental office sebagai pengguna utama yang pertama terlihat di jalan, sehingga berfungsi sebagai wajah kawasan dari penanda atau landmark bagi pengunjung. Terakhir, hotel dan convention, dia menghadap ke arah utara. Masa hotel dan convention diarahkan menghadap utara untuk mendapatkan suasana yang lebih privat dan tenang, tidak langsung menghadap dengan jalan utama sehingga kebisingan lalu lintas dapat dioptimalkan. Orientasi ini juga memungkinkan kamar hotel memperoleh view yang lebih nyaman ke arah dalam kawasan dan ruang terbuka hijau, sehingga memberikan pengalaman menginap yang lebih eksklusif bagi tamu hotel serta pengunjung kegiatan convention. Terakhir, yaitu konsep kawasan landscape. Konsep landscape dan ekologi kawasan, pertama itu integrasi selubung hijau atau green of envelope and sky garden. Alih-alih sekedar menanam, kita menerapkan sistem vertikal ekosistem, yaitu menghadirkan fasad yang bernapas melalui penerapan green walls sehingga filter polusi dan peredam panas pada dinding bangunan. Bagian atap dialih fungsikan menjadi sky garden, taman atap untuk minimalisir heat island effect atau penyerapan panas berlebih oleh beton, sekaligus menciptakan area komunal yang privat bagi penghuni. Kedua, strategi permukaan poros, yaitu optimalkan koefisien dasar hijau dilakukan dan menerapkan sistem pengerasan interlocking grass paving pada area parkir dan jalur pedestrian. Strategi ini
memastikan siklus hidrologi tetap terjaga, di mana air hujan langsung diteruskan ke akuifer tanah secara vertikal, mengurangi beban drainase kota dan mencegah genangan di dalam tapak. Terakhir, kurasi vegetasi spesifik. Pemilihan taman dilakukan berdasarkan fungsi microclimate control, yaitu pengendali iklim mikro. Pertama itu pohon peneduh utama, mengoptimalkan vegetasi existing, yaitu trembesi sebagai pilar utama pendingin kawasan. Tajuknya yang masih berfungsi sebagai payung ekologis yang menurunkan suhu permukaan secara signifikan di area terbuka hijau. Kedua pohon pengarah utama atau jalur utama menggunakan ketapang kencana atau terminal liamantali yang ditanam secara repetitif di sepanjang akses utama menuju rental office. Karakter tanjuknya yang berjenjang secara horizontal memberikan ritme visual yang menuntun mata dan alur kendaraan, sekaligus memberikan penodul linear yang konsisten tanpa menghalangi pandangan view ke masa bangunan. Selanjutnya itu konsep transformasi bentuk saya. Konsep bentuk saya yang pertama itu saya mengambil transpirasi dari brankas atau kafe atau safe box yang melambangkan keamanan, kekuatan, dan perlindungan terhadap aset. Lalu dia kemudian disederhanakan menjadi bentuk geometri dasar berupa massa kubus atau balok yang solid. Terus masa ini mempresentasikan stabilitas dan kekuatan struktur bangunan. Selanjutnya bentuk tersebut dibesarkan terus diekskrusi secara vertikal untuk membentuk massa bangunan bertingkat tinggi yang tetap mempertahankan kesan kokoh dan monumen. Terus setelah masa lanjut ke bentuk ketiga, setelah masa dasar terbentuk dilakukan pengolahan pada fasad dengan menerapkan modul grid yang berbentuk ritme visual pada permukaan bangunan. Pola fasad ini terinspirasi dari panel-panel pada brankas sehingga menciptakan tampilan bangunan yang tegas, terstruktur, modern, sekaligus memperkuat konsep keamanan dan desain. Terakhir, hasil akhirnya itu bangunan transformasi inilah bangunan bertingkat dengan komposisi podium dan tower. Podium pada bagian bawah berfungsi sebagai area publik seperti bank atau fasilitas komersial, sedangkan tower di atasnya digunakan sebagai ruang kantor. Desain akhir tetap mempertahankan karakter kuat dan elegan terinspirasi dari konsep brankas sebagai simbol keamanan dan kepercayaan. Lalu struktur bawah, bagian pondasi atau substruktur, inputnya itu tujuannya untuk mendapatkan pondasi yang sesuai dengan high rise dan fungsi bangunan, dasar pertimbangan kekuatan, daya tahan, mudah dalam pelaksanaan. Lalu kriteria pemilihan pondasi sesuai peruntukan bangunan, tahan terhadap gempa, dampak terhadap lingkungan, mudah dalam pekerjaan, biaya relatif terjangkau. Jenis pondasinya itu ada bore pile, tiang pancang, dan sumuran. Pengertiannya, kalau bore pile itu jenis pondasi dalam berbentuk tabung panjang yang ditancapkan ke dalam tanah untuk menyalurkan beban struktural bangunan ke lapisan tanah yang lebih keras dan stabil. Lalu tiang pancang yaitu pondasi berbentuk kolom panjang yang dipukul, ditekan, atau diputar langsung ke dalam tanah. Lalu sumuran, pondasi berbentuk silinder besar yang digali secara manual atau alat. Kelebihannya fleksibel, jalan sempit, diameter variabel, cepat, daya dukung besar, dan minim getaran. Lalu kalau bagian tiang pancang, kekuatan sangat tinggi, tahan lama, cocok di tanah stabil, kualitas terkontrol. Lalu selanjutnya sumuran, ekonomis, cocok untuk tanah kurang stabil, bisa di area air tinggi, alat mudah didapat. Kekurangannya itu kalau bore pile terpengaruh cuaca, butuh proteksi, resiko kontaminasi lumpur. Kalau tiang pancang, biaya mobilisasi alat tinggi, menimbulkan suara bising, getaran tinggi, dampak lingkungan besar. Terakhir, sumuran sensitif kepada kepadatan tanah, butuh tenaga kerja ahli, waktu pengerjaan lama, kurang efisien. Lalu ini kriteria nilainya semuanya. 3 itu paling unggul, 2 cukup, 1 kurang disarankan. Jadi yang saya ambil itu adalah bore pile ditetapkan sebagai pilihan utama untuk proyek gunung tinggi meskipun memerlukan durasi pengerjaan yang lama, tapi sistem bore pile menawarkan stabilitas struktural yang superior dan kontrol stalement yang persis sebuah kebutuhan mutlak bagi bangunan high rise di area urban, sekaligus memberikan dampak lingkungan yang jauh lebih minim dibandingkan metode pemancangan konvensional, sehingga menjadikannya solusi paling optimal untuk menjamin keamanan jangka panjang dan kenyamanan operasional gedung.
Lalu sistem core inti, tujuannya penyediaan sistem struktur vertikal utama untuk menahan beban lateral, angin, dan gempa. Kriterianya kekakuan lateral, efisiensi ruang, kecepatan konstruksi, integrasi utilitas. Jenis sistem core yang saya ambil itu ada core wall system. Pemilihannya itu ada core wall system, shear wall system, outrigger system. Pengertiannya, kalau core wall system itu dinding beton bertulang masif yang menerus dari pondasi hingga lantai ke atas. Terus kalau shear wall system, dinding yang beton bertulang yang ditempatkan secara tersebar pada primer atau interior bangunan. Lalu core beton utama yang terakhir, outrigger system, yaitu core beton utama yang dihubungkan ke kolom tapi luar dengan balok dan dinding baja. Kelebihannya, kekakuan lateral sangat tinggi, performa gempa terbaik, tahan api secara alami, integrasi map sangat mudah. Shear wall system, kelebihannya juga itu selanjutnya mendistribusi beban lebih merata, meningkatkan kekakuan antar lantai, membantu menahan torsi bangunan, lalu efektif pada gedung berdina kompleks. Lalu terakhir, outrigger system, kekakuan lateral luar biasa, mengurangi goyangan, efisiensi material struktur, mengurangi beban core pusat. Kekurangannya itu bobot struktur sangat berat, membatasi fleksibilitas dana, butuh biaya formwork tinggi, waktu pengerjaan beton lama. Mengurangi fleksibilitas ruang interior, menghalangi pandangan, detail tuangan cenderung lebih rumit, terus detail sambungan sangat rumit, biaya konstruksi sangat mahal, memerlukan koordinasi teknis tinggi, waktu pengerjaan lebih lama. Skor 4 itu sangat baik, kalau 3 baik, 2 cukup, 1 itu kurang. Jadi berdasarkan analisis beberapa sistem vertikal, yaitu core wall system, shear wall system, dan outrigger system, diperoleh bahwa core wall system memiliki skor tertinggi, yaitu 13. Sistem ini dipilih karena memiliki kekakuan lateral yang tinggi untuk menahan gempa dan angin, efisiensi ruang karena struktur terpusat di inti bangunan, terus serta memudahkan integrasi utilitas vertikal seperti lift, tangga darurat, dan staf intransi. Lalu konsep utilitas, bagian air bersih dan air kotor. Tujuannya itu untuk merencanakan dan merancang sistem utilitas pada bangunan sehingga dapat menunjang aktivitas yang berlangsung dalam bangunan, dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pengguna. Dasar pertimbangannya itu menunjang kegiatan, mudah dalam pelaksanaan, ramah lingkungan, mendukung fungsi bangunan. Bagian jaringan air bersih, analisisnya sumber air atau input menggunakan 2 sumber, yaitu jaringan PDAM, kota, dan sumur artesis. Kedua, penampungan bawah atau groundwater tank. Air dari kedua sumber tersebut masuk dan ditampung sebagai reservoir primer. Lalu pompa transfer berfungsi untuk menaikkan air dari tangki bawah itu ke tangki atas. Lalu penampungan atas, roof tank, berfungsi sebagai reservoir sekunder menyediakan air melalui gravitasi ke seluruh bagian lantai, seluruh lantai bangunan. Terus distribusi itu panah-panah pada gambar menunjukkan bagaimana air didistribusikan ke setiap tingkat bangunan. Sumber airnya itu ada ini tuh yang tadi saya sebutkan. Lalu bagian jaringan air kotor, closed air floor drain, titik awal pembuangan limbah dari tiap lantai. Lalu pipa vertikal atau soil stack, saluran utama yang mengalir air kotor secara vertikal ke bawah. Gravitasi memastikan limbah mengalir lancar dari lantai atas ke bawah. Lalu septic tank, bank menampung utama di bawah lantai, tempat terjadinya proses penguraian limbah secara anaerobik atau tanpa oksigen oleh bakteri. Terakhir, resapan, titik pembuangan akhir bagi limbah yang sudah diurai dalam septic tank agar meresap ke dalam tanah dengan aman. Jadi outputnya itu distribusi air bersih dari PDAM dan sumur RTC ditampung pada groundwater tank, dipompa ke roof tank, lalu disalurkan ke setiap lantai dengan sistem gravitasi. Lalu air kotor dari closet dan floor drain dialirkan melalui pipa vertikal menuju septic tank untuk proses pengolahan limbah. Lalu limbah yang telah diolah dilarikan ke sumur resapan agar resapan ke tanah dan mengurangi pencemaran lingkungan. Konsep utilitas yang kedua itu proteksi kebakaran dan sistem pembongkaran sampah. Di bagian pertama itu proteksi kebakaran dulu. Proteksi aktif meliputi perangkat deteksi dini seperti smoke detector dan alarm, serta sistem pemadam otomatis seperti sprinkler dan APAR yang tersebar di
titik-titik strategis sistem hidran yang terhubung dengan GWT khusus kebakaran memastikan ketersediaan suplai air dan tekanan tinggi saat terjadi kondisi darurat. Lalu proteksi pasif itu melibatkan integrasi elemen struktur bangunan seperti penggunaan pintu dan dinding tahan api, jalan evakuasi yang tinggi dengan penandaan signet terarah, serta penyediaan tangga darurat yang aman dari paparan asap. Lalu sistem pembuangan sampah pertama pada gedung, lalu pada site disalurkan ke TPS, lalu truk sampah, terakhir itu TPA. Outputnya pada sistem proteksi kebakaran terapkan proteksi aktif dan pasif itu meningkatkan keamanan bangunan. Proteksi aktif meliputi smoke detector, sprinkler, hydrant, dan APAR yang berfungsi mendeteksi serta memadamkan api sejak dini dan didukung jaringan utilisasi air. Sementara itu, proteksi pasif diterapkan melalui jalur evakuasi, tangga darurat, pintu tahan api, dan signet evakuasi agar pengguna dapat keluar bangunan dengan aman dan nyaman saat keadaan darurat. Selain itu, bangunan juga dilengkapi sistem pengolahan sampah yang menyediakan tempat sampah dalam gedung sebagai penampungan sementara. Sampah kemudian dikumpulkan ke TPS sebelum diangkut ke TPA sehingga kebersihan kesehatan lingkungan bangunan tetap terjaga. Selanjutnya itu konsep utilitas sistem penangkal petir. Pertama, batang logam yang dipasang pada titik tertinggi bangunan itu menangkap sambaran petir terlebih dahulu sehingga energi listrik tidak langsung mengenai struktur bangunan dan diarahkan ke sistem penyalur. Lalu kabel atau batang logam penghantar mengalirkan alur listrik dan air terminal di bagian atas bangunan menuju sistem grounding di tanah secara aman dan terkontrol. Lalu elektroda logam yang ditanam dalam tanah untuk menyalurkan serta menetralisasi arus listrik dan petir sehingga energi listrik dapat tersebar ke tanah dan tidak merusak bangunan maupun instalasi listrik. Terus outputnya itu sistem penangkal listrik pada bangunan ini berfungsi untuk melindungi struktur bangunan, instalasi listrik, dan penggunaan dari bahan bahaya. Sambaran petir sistem ini bekerja dengan menangkap energi listrik petir melalui air terminal di bagian puncak bangunan. Melalui sistem ini, arus listrik dan sambaran petir dapat dialirkan dan dinetralisasi dengan aman ke tanah sehingga mengurangi risiko kerusakan pada bangunan, gangguan pada peralatan elektronik, serta meningkatkan keamanan bangunan secara keseluruhan. Utilitas yang terakhir itu adalah sistem distribusi listrik. Jadi sumber daya utama, sistem cadangan backup, pusat distribusi MDP, distribusi vertikal, output akhir. Di bagian sumber daya utama itu, energi disuplai dari jaringan PLN melalui TM atau tegangan menengah yang kemudian diturunkan tegangannya di panel meteran. Lalu sistem cadangan atau backup, tersedianya genset sebagai sumber daya darurat otomatis jika terjadi pemadaman listrik dari jaringan utama. Lalu pusat distribusi MDP, seluruh daya dikelola di panel induk MDP main distribution panel yang dilengkapi dengan stabilisator untuk menjaga kualitas tegangan sebelum disalurkan. Lalu distribusi vertikal menggunakan shaft utilitas di dalam core bangunan. Lalu output akhir dari panel lantai listrik dibersihkan secara horizontal ke titik-titik akhir. Outputnya itu keamanan operasional, terjaminnya suplai daya untuk sistem kritikal melalui sinkronisasi antara PLN dan genset. Lalu stabilitas sistem, kualitas tegangan yang terjaga di setiap lantai. Lalu kemudahan perawatan dengan sistem shaft yang terpusat di dalam core, akses pemeliharaan dan perbaikan jaringan kelistrikan. Lalu fleksibilitas sistem distribusi per lantai memungkinkan penambahan titik beban atau lampu peralatan di masa depan tanpa harus merombak sistem kelistrikan utama gedung.